Jangan pandang sebelah mata toko kelontong ya, karena banyak sebagian orang yang menganggap bahwa penghasilan dari membuka toko kelontong itu tidak seberapa, karena yang dia pikirkan bahwa keuntungan yang diperoleh itu hanya 500 sampai 1000 rupiah setiap barangnya. Padahal untuk kalian ketahui bahwa memang untung toko kelontong itu tidak seberapa, memang kecil, mulai dari 500 sampai 1000 sampai 1500, tetapi keuntungannya itu terus menerus ya. Setiap hari itu selalu ada pembeli, setiap hari selalu ada pembeli, jadi barang itu terus berputar dan barangnya itu selalu laku setiap hari ya. Jadi walaupun untungnya kecil, jadi kita maksimalkan di penjualan, kita mengejar volume penjualan. Makin banyak barang yang kita jual, walaupun untungnya 1000 ataupun 500, tetapi kalau setiap hari bisa berjualan 1000 piece barang, itu sama saja ya teman-teman. Kalau 1000 barang yang bisa kita jual per hari dikalikan untung 1000 itu sudah berapa, atau untung 500 itu sudah berapa, kalian bisa kalikan sendiri ya berapa. Kalau 1000 dikali 500 berarti untungnya 500.000 satu hari. Jadi untuk yang punya usaha warung sembako, toko sembako, yang semi grosiran, yang grosiran, mereka itu rata-rata punya penghasilan yang bisa menghidupi keluarganya dan membiayai kebutuhan karyawan-karyawannya ya. Tapi tidak semua orang bisa bertahan dengan usaha seperti ini ya, karena kalau tidak mengetahui ilmunya, banyak sebagian toko yang bangkrut di tengah jalan ya. Karena membuka usaha ini dibutuhkan keuletan dan ketekunan serta ilmu juga. Kita tidak bisa hanya menyediakan barang saja tanpa tahu bagaimana cara menjualkannya atau mencari pangsa pasarnya ya. Jadi kalau mau toko sembako atau toko kelontongnya sukses, kalian harus pandai menyediakan barang yang dicari oleh konsumen, harus tahu membedakan, menentukan harga ya. Mana barang yang dijual dengan keuntungan 500 rupiah, mana barang yang dijual dengan keuntungan 1000, dan mana barang yang kalian jual untungnya besar 1500 sampai 2000. Itu ada barangnya. Jadi walaupun terlihat kecil, tetapi kalau dikumpulkan selama 1 bulan, omset kita sehari itu dikali berapa persen keuntungan kita, biasanya itu kita memperoleh keuntungan melebihi dari pegawai kantoran ya. Itulah pengalaman pribadi yang telah kami buktikan seiring dengan ketekunan dan keuletan kita dalam menjalani usaha ini ya. Tapi semuanya memang tidak seindah yang dibicarakan atau diomongkan saja. Harus ada pengorbanan dan usaha yang lebih untuk mendapatkan keuntungan tadi ya. Yang pertama memang kita korban waktu dalam artian kita tidak bisa tidur siang, kita tidak bisa bersantai-santai terlalu lama seperti orang yang gak ada kerjaan siang hari, karena kita harus selalu standby di toko ya, harus menjaga dan melayani konsumen yang
belanja di toko kita. Tetapi semuanya bisa terbayarkan ya, karena alhamdulillah apapun kebutuhan di rumah tangga dengan membuka toko sembako ini bisa terpenuhi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih merintis usaha warung sembako kecil-kecilan dan baru mau memulai, jangan patah semangat. Kalian harus semangat terus, belajar terus ilmu yang banyak, bagaimana caranya bisa membuka toko yang sukses sampai kalian mendapat penghasilan yang kalian harapkan. Karena usaha toko sembako atau toko kelontong ini adalah usaha yang gak ada matinya, gak kenal musim, dan gak kenal yang namanya kena wabah atau bencana. Khususnya seperti beberapa tahun ini kita terkena pandemi atau kita sebut corona, tetapi alhamdulillah omset dan penghasilan kita masih bisa stabil atau bahkan bisa lebih dari target ya. Karena barang-barang yang kita jual ini adalah barang kebutuhan sehari-hari yang satu kali dipakai itu habis ya. Paling lama itu misalnya satu barang itu bisa habis 1 minggu. Kalau sudah habis berarti orang-orang mau beli lagi. Nah, disitulah kesempatan toko kelontong atau toko sembako bisa bertahan dibanding usaha yang lain ya. Mungkin untuk usaha makanan waktu awal pandemi mengalami penurunan yang drastis ya, tapi kalau di tempat kita usaha toko kelontong sembako ini waktu awal pandemi omset kita langsung naik. Misalnya dulu waktu masih di toko yang di dalam gang ini biasa satu hari dapat 4 juta, waktu awal-awal ada corona itu bisa kita mendapatkan omset 6 juta satu hari, karena semua orang takut untuk belanja keluar rumah. Jadi mereka lebih memilih belanja di warung atau toko terdekat. Karena toko saya walaupun di dalam gang tetapi harganya sama seperti toko semi grosir ya. Kita menjual barang itu sama saja, yang rencengan kita jual harga semi grosir. Jadi kalau mau tokonya berkembang dan maju teman-teman, jangan jual eceran terus ya. Dalam pikiran kita harus punya tekad, punya impian bahwa satu saat toko kita yang kecil ini bisa menjadi toko yang lebih besar, menjadi semi grosir atau bahkan menjadi grosir yang besar. Karena mimpi itu kan gratis, nggak masalah. Siapa tahu kalau kita bercita-cita, punya mimpi, punya keinginan, suatu saat Allah kabulkan. Karena kalau mau omset yang besar, kita itu harus jadi toko semi grosir atau grosiran ya. Kalau mau eceran bisa juga mendapatkan omset yang besar, tapi kalian harus punya lokasi yang strategis dan pangsa pasar yang luas. Karena kalau omsetnya satu hari sudah besar, jadi keuntungan yang diperoleh satu bulan itu pasti juga besar ya. Jangan takut untuk mencoba dan memulai. Semua itu kita akan tahu walaupun gagal, tapi minimal kita pernah menjalani dan bisa jadi pelajaran kegagalan yang pernah kita buat. Berarti kalau kita pernah salah di sini, kita bisa ingat, oh lain kali kita nggak boleh lagi buat kesalahan seperti ini. Kalau kita tidak pernah mencoba, mau usaha, mau terus seperti di zona nyaman terus, kita nggak akan tahu
apa tantangan dan apa rintangan dari usaha yang kita ambil ini. Kalau usaha itu teman-teman, kita bisa mendapatkan hasilan lebih besar, atau kalau kita nggak ngerti sama sekali, kita bisa bangkrut atau boncos. Makanya sangat penting sekali kalau mau usaha, kita harus tahu ilmunya dulu ya. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa belajar dulu, kita bisa tanya ke teman-teman kalau punya teman-teman yang sudah punya usaha, atau yang paling mudah sekali sekarang ya, kita bisa belajar di YouTube. Semua usaha itu sudah ada yang membuat di YouTube, dan ilmunya itu di share secara gratis. Kita cuman modal kuota saja. Cukup sekian dulu ya video hari ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.